Halo, Assalamualaikum. Nama saya Putri Satun Hasanah, NIM T20191004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling. Langsung saja ke materinya. Bab pertama adalah konsep program bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pengertian program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk mempermudah konselor sekolah dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam upaya pengembangan potensi diri peserta didik. Dari menurut Robert Juntika pada tahun 2005, ia mengemukakan 3 pertanyaan yang perlu dijawab dalam perencanaan suatu program bimbingan. Yaitu yang pertama adalah apakah kebutuhan-kebutuhan bimbingan untuk siswa? Yang kedua adalah sejauh manakah kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan kondisi yang ada sekarang? Dan yang ketiga adalah bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan program bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan penyusunan sebuah program adalah agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis, sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif ke arah pencapaian suatu tujuan. Dalam usaha penyusunan program sekolah ini, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, guru bimbingan dan konseling, dan kepala sekolah. Yang kedua adalah merumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dalam mengenai berbagai masalah. Dan yang ketiga adalah merumuskan dan menginventarisasikan berbagai fasilitas yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, sasaran dari program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal, agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Lebih khusus lagi, sasaran pembinaan pribadi peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui tahap-tahap pengembangan kemampuan-kemampuan, yakni yang pertama adalah pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang kedua adalah pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan lingkungan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pengarahan diri, dan yang kelima adalah perwujudan diri. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Di sini individu harus dibantu untuk mengenali masalah selanjutnya. Yang mesti diungkap dari individu ini adalah potensi-potensi diri dari masalah yang dihadapinya. Cara mengungkap potensi-potensi dan masalah-masalah bisa dilakukan melalui konseling, atau cara yang lainnya adalah seperti tes, observasi, angket, wawancara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan lingkungan. Di sini, individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, tetapi juga dituntut untuk mengenal lingkungannya. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam artian pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menyangkut diri sendiri, seringkali berat dilakukan. Terlebih lagi apabila terjadi pertentangan antar realitas tentang diri sendiri dan lingkungannya. Disinilah peranan bimbingan dan konseling ini membantu penampilan secara objektif dengan 2 unsur, yaitu diri sendiri dan lingkungannya. Yang keempat adalah pengarahan diri. Seseorang atau individu harus berani menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Yang kelima adalah perwujudan diri. Perwujudan diri individu ini hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa ketergantungan kepada orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah jenis-jenis program bimbingan dan konseling.
Ada beberapa jenis atau macam jenis-jenis program layanan bimbingan dan konseling yang disusun dan diselenggarakan oleh Depdikbud tahun 2014. Sebagai berikut, yang pertama adalah program tahunan, dan yang kedua adalah program semesteran. Nah, program semesteran ini dibagi lagi menjadi program bulanan, program mingguan, dan program harian. Yang kelima adalah prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Dari beberapa prinsip pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, sebagaimana telah dikemukakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaannya pelayanan, dan yang kelima adalah prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya yang keenam adalah komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Di sini terdapat ada 4 konsep penting, yaitu yang pertama adalah program bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu arah kerja yang framework dan bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua adalah arah kerja framework tersebut berisi perencanaan, tahapan-tahapan, rangkaian, dan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah sasaran programnya ini adalah peserta didik dan orang tua. Yang selanjutnya adalah gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, program layanan dan konseling ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi penyembuhan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Dan secara lebih khusus, bidang bimbingan dan konseling ini diberikan meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, dengan prinsip-prinsip bimbingan yang diberikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berkenaan dengan evaluasi bimbingan dan konseling, Depdiknas tahun 2004 telah memberikan kriteria-kriteria keberhasilan layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama adalah berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua adalah perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan oleh layanan. Dan yang ketiga adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Lanjut ke bab 2, yaitu konsep evaluasi program. Yang pertama adalah pengertian evaluasi program. Evaluasi program didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah model-model evaluasi pendidikan. Di sini saya mendapatkan 10 model dalam evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah Goal Oriented Evaluation Model. Model ini memfokuskan pada bagaimana tujuan yang telah ditetapkan itu sudah terlaksana dan tercapai atau belum. Yang kedua adalah Formative Summative Evaluation Model. Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung sekaligus mengidentifikasi hambatannya. Yang ketiga adalah model evaluasi CIPP, Context, Input, Process, and Product. Evaluasi konteks membantu dalam mengembangkan tujuan sebuah program. Evaluasi input membantu dalam penyiapan program, dan evaluasi proses digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan program,
Sedangkan evaluasi produk merupakan evaluasi terhadap output sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan terhadap program yang sedang dijalankan. Yang keempat adalah CSE and UCLA Evaluation Model. CSE atau CSE adalah singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA atau UCLA yaitu singkatan dari University of California in Los Angeles. Model dari CSE UCLA ini menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah need assessment, yaitu memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Yang kedua adalah program planning. Rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga adalah formative evaluation, mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program. Yang keempat adalah summative evaluation, yaitu mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Yang kelima adalah continuance evaluation model. Dua dasar dari kegiatan evaluasi ini yaitu pada description dan pertimbangan, yaitu judgment. Yang keenam adalah model etik Robert L. Hammond. Model ini evaluasi dari berorientasi pada tujuan. Yang ketujuh adalah model logic atau Owen. Melakukan evaluasi ini atas program atau kegiatan yang telah selesai maupun yang sedang berjalan serta program yang masih dalam tahap perencanaan. Yang kedelapan adalah model measurement dari Thorndike. Objek ini kegiatan modelnya adalah tingkah laku, terutama pada tingkah laku siswa. Yang kesembilan adalah model illuminative dari Parlett dan Hamilton. Tujuan penilaian menurut model ini ialah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Dan yang ke-10 adalah model discrepancy dari Provus. Nah, model ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program. Yang selanjutnya adalah komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah komponen evaluasi proses. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu komponen evaluasi program dan komponen evaluasi personil atau konselor. Yang kedua adalah komponen evaluasi hasil. Perencanaan evaluasi hasil perlu menekankan, yaitu yang pertama, bagaimana data evaluasi tersebut akan digunakan. Yang kedua adalah bagaimana data tersebut akan digunakan untuk meningkatkan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemdikbud tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah atau instrumentasi. Yang kedua adalah mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang keempat adalah melakukan tindak lanjut atau follow up. Lanjut ke bab 3, yaitu kriteria evaluasi program. Suatu program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi ini tergantung pada tujuan dan aspek yang dievaluasi. Sebagai contoh, kriteria evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dapat meliputi ketiga komponen tersebut, yaitu yang pertama adalah komponen antecedents, yang kedua adalah komponen transaction, dan yang ketiga adalah komponen outcome. Perlu dilakukan pula penilaian 90 pada masing-masing indikator tersebut. Masing-masing indikator tersebut dijelaskan dengan kriteria sebagaimana tabel berikut ini.
bisa dilihat dari tabel. Secara umum, menilai ketercapaian hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada masing-masing komponen juga dapat dilakukan secara kualitatif dalam bentuk kategori yang digunakan pedoman sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bila kurang dari 56% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria kurang. Yang kedua adalah bila 57-70% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria cukup. Yang ketiga, bila 71%-85% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan sebagai kriteria baik. Sedangkan bila 86%-100% komponen evaluasi terpenuhi dan tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan sebagai kriteria yang baik. Oke, itulah materi dari konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.